pagi, Delvi, Dinda, dan Tiara ya. Sambil menunggu teman-teman kamu, sebetulnya Bapak mau mulai jam 8, tapi baru 3 yang hadir di sini. Nggak apa-apa, sambil menunggu ya. Nanti kalian bisa ini kan akan ada videonya ya. Jadi kalian bisa nonton kembali apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jadi Bapak mulai saja sambil menunggu teman-teman kamu supaya menghargai teman-teman yang sudah hadir di pagi ini. Oke, hari ini adalah hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Kita akan memulai pembelajaran untuk keagenan dan kepialangan asuransi tatap muka yang ke-9 untuk kuliah ya. Tatap muka yang ke-9 untuk kuliah. Oke. Sudah lihat ya, sudah jelas ya. Terlihat rapi ya. Oke, selamat pagi kembali semuanya. Hari ini tanggal 10 Juni 2022 untuk tatap muka ke-9 keagenan dan kepialangan asuransi Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti ya. Kita akan mulai pada pagi hari ini untuk topik yang ke-9. Oke, mengenai insurance broker, karena kemarin kita sudah belajar ya, sudah mendalami profesi keagenan ya atau agen asuransi. Nah, hari ini sampai nanti pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenai kepialangan asuransi. Nah, untuk hari ini kita masuk ke topik 9, fungsi dan peran insurance broker ataupun pialang asuransi. Ya, kemudian nanti kita bahas juga mengenai struktur organisasi yang sederhana yang bisa menjadi suatu pola ataupun skema yang dipakai teman-teman di perusahaan broker ya. Oke, nah ini kalian bisa membaca bab 4 dan bab 5 dari buku Asuransi Tukang Tipu ya, atau juga pialang asuransi from A to Z yang terbitan Aparindo. Kalau Asuransi Tukang Tipu ini terbitan LX Media. Oke. Kita akan mulai saja. Nah, sesungguhnya apa sih peran insurance broker ataupun pialang asuransi? Jadi kalau katakanlah misalnya mau ditanya kepada seseorang atau kepada saya sendiri ya, profesi apa yang paling berat ataupun paling kompleks, paling penuh tantangan di antara beberapa profesi di industri perasuransian, kayak misalnya agen asuransi, underwriter, pemasaran, bagian klaim, bagian dari asuransi, atau mungkin aktuaris ya, adjuster. Kalau menurut saya pribadi, yang paling memuaskan, yang mungkin paling memusingkan memang tugasnya sebagai seorang pialang asuransi ya. Sebagai seorang pialang asuransi, nah saya akan coba sampaikan, jelaskan apa saja peran-peran tersebut, apa saja tugas-tugas tersebut yang harus dilakukan oleh seorang pialang asuransi. Tetapi secara umum saya coba jelaskan, dia punya fungsi-fungsi adalah tadi fungsi edukasi, dia harus memberikan penjelasan, memberikan pengajaran kepada masyarakat luas atau calon konsumen terkait dengan apa itu risiko, apa itu asuransi, apa itu manajemen risiko, kemudian bagaimana risiko itu bisa ditangani dan segala sesuatunya, sehingga calon konsumen ataupun masyarakat luas sana setidaknya sudah memahami terlebih dahulu mengenai risiko yang mereka miliki, yang mereka hadapi ke depannya, sehingga dari situ baru mereka lihat, oh oke, berarti saya perlu solusi ya. Nah, salah satu solusi yang diberikan dalam manajemen risiko adalah dengan cara apa? Mentransfer ataupun mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi ya, tentunya dengan membayar biaya premi ataupun iuran ya. Nah, itu kita memberikan edukasi sehingga masyarakat luas tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk membeli asuransi. Kalau katakanlah kita sudah melakukan tugas kita melakukan edukasi sebagian besar kepada masyarakat setiap tahun, setiap hari, setiap bulan secara konsisten, saya percaya nanti tingkat literasi pemahaman masyarakat luas terkait dengan asuransi itu semakin tinggi, dan kemudian tingkat kesadaran mereka ataupun awareness mereka akan semakin tinggi pula untuk membeli proteksi dari industri perasuransian. Nah, memang tugas edukasi ini sangat-sangat berat dan tidak pernah berhenti. Karena kenapa? Karena masyarakat luas kan ada yang meninggal, ada yang lahir, dan ada yang menjadi dewasa. Dan itu terus-menerus mesti dilakukan karena manusia ini kan menjadi semacam sebuah siklus ya.
dan nggak boleh berhenti untuk melakukan edukasi karena setiap hari ada saja kebutuhan-kebutuhan untuk manusia-manusia yang baru lah ya. Nah, jadi itu tugas pertama kali mengedukasi masyarakat luas terkait dengan industri perasuransian. Sama halnya juga dengan agen asuransi yang tugasnya mengedukasi, tetapi edukasi piang asuransi bobotnya jauh lebih tinggi. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga keberpihakan pialang asuransi kepada nasabah jauh lebih besar ya, karena sebagai konsultan, sebagai pialang ya, dia punya tugas-tugasnya nanti kita akan coba bahas jauh lebih dititik beratkan, jauh lebih berat ya, jauh lebih besar ya. Nah, kemudian setelah melakukan edukasi kepada masyarakat luas, nah si broker ataupun pialang asuransi ini menjadi risk manager. Menjadi risk manager ini artinya apa? Si broker ini harus melakukan yang kemarin saya sempat sampaikan kan, ada risk profiling, ada economic profiling, ada juga namanya knowledge profiling ya daripada si calon konsumen ini. Kemudian si broker pun juga dalam hal menunjang risk manager ini dia perlu melakukan apa? Risk survey, mesti melakukan risk survey ke lokasi, ke TKP ya di mana tempat beradanya objek pertanggungan untuk memahami tingkat risiko ataupun risiko yang dihadapi oleh si konsumen ini begini toh ya. Setelah katakanlah dia mendapatkan informasi yang lengkap, setelah wawancara dilakukan dengan baik kepada pihak-pihak terkait ya, kepada risk engineer di sana atau kepada factory manager atau apapun di sana ya, semua lini kita coba interview sehingga akhirnya kita dapatkan sebuah gambaran yang lengkap daripada profiling si nasabah ini. Ya, setelah dapatkan itu, tentunya kita memberikan suatu masukan ataupun rekomendasi terkait bagaimana si nasabah ini dalam menghadapi, mengelola ataupun memperlakukan risiko-risiko ini atau risiko yang dia hadapi. Nah, ini broker menjadi risk manager daripada si calon konsumen ya, dan bisa saja tidak semua risiko yang dihadapi itu tinggi ya. Ada mungkin risiko yang tinggi yang perlu diasuransikan, ada risiko menengah yang mungkin juga dipikirkan untuk diasuransikan, tapi ada risiko yang minor ataupun yang minim ya, baik segi frekuensinya maupun dia punya severity, mungkin itu akan diberikan rekomendasi untuk bisa ditahan sendiri ya. Jadi broker sebagai risk manager akan memberikan suatu arahan-arahan, rekomendasi-rekomendasi terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh si calon konsumen. Nah, setelah melakukan risk manager kepada sebagai risk manager untuk calon konsumen, si broker pun juga melakukan pemasaran ya, mengenai produk-produk yang sesuai dengan karakteristik ataupun tadi profiling si konsumen ini. Jadi si broker tidak menawarkan terlebih dahulu, tidak memasarkan terlebih dahulu, tapi melakukan tadi ya risk profiling ataupun tadi ekonomik sama knowledge profiling. Jadi broker melakukan menggali informasi supaya dia tahu setelah itu memberikan solusi ya, memberikan pemasaran mengenai produk desain atau produk-produk yang dibutuhkan. Tentunya si broker ini setelah melakukan tadi analisa risiko dan segala macam, dia mendesain program asuransi dan kemudian memberikan masukan-masukan. Jadi dalam hal ini pemasaran. Nah, tadi survei sudah dibahas untuk mendapatkan informasi lebih detail segala macam. Jadi si broker harus juga paham bagaimana melakukan survei risiko ya, dan membuat suatu laporan survei yang singkat ya bagi seorang broker sejati. Tapi seringkali nanti kita coba lihat ya, si broker pada waktu survei ke lokasi biasanya juga diminta didampingi oleh pihak surveyor daripada perusahaan asuransi ya. Nah, jadi di situ mereka akan berkomunikasi, berdiskusi terkait dengan risiko-risiko yang ada. Nah, si broker pun juga bukan cuma pemasaran yang dia punya fungsi, tapi dia pun juga melakukan analisa risiko ataupun memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi oleh si konsumen ya, dan dia melakukan underwriting, seleksi risiko. Jadi kalau katakan tadi misalnya ada risiko-risiko yang cukup besar ataupun berat ya, mungkin nanti akan diinformasikan kepada konsumen dan akan juga dikomunikasikan juga dengan underwriter daripada perusahaan asuransi. Jadi seorang broker yang sejati, yang benar ataupun yang profesional, tentunya mereka juga melakukan underwriting, analisa risiko, analisa teknis ya, apakah risiko ini baik atau tidak, kemudian bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan, dan kemudian semua informasi yang didapatkan dari si konsumen itu akan disampaikan kepada perusahaan asuransi tentunya setelah dikomunikasikan untuk diperbaiki. Jangan sampai risikonya yang jelek kemudian disampaikan kepada underwriting, tapi sebelum itu dia lakukan komunikasi supaya risiko ini menjadi lebih
baik untuk bisa diberikan kepada perusahaan asuransi. Nah, setelah itu pada akhirnya si broker melakukan apa? Melakukan asistansi ataupun bantuan pelayanan pada saat nasabah mengalami musibah, mengalami klaim ya, ataupun mengalami kerugian. Nah, dari titik awal sejak si nasabah melaporkan sampai nasabah mendapatkan penggantian yang memadai sesuai dengan kerugian yang diderita ya, melalui perusahaan asuransi secara langsung maupun melalui loss adjuster yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Ini secara singkat, tapi nanti kita akan coba lihat ya secara apa saja fungsi-fungsi dan peran daripada seorang pialang asuransi ataupun broker. Nah, kita akan coba lihat ya, apa sih fungsi ataupun profesi ini. Saya akan coba buka di sini sebentar. Saya akan stop sharing dulu ya. Saya akan buka lewat share screen sebentar. Saya akan coba buka. Karena begitu banyak dia punya tugas-tugas ya. Oke, di sini saya buka. Oke, ya. Jadi saya akan coba lihat ini bab 4 ya, mengenai profesi pialang asuransi ya. Kita akan coba lihat dari halaman 4 ya. Nah, disebutkan tugas pialang asuransi tidaklah mudah. Saya akan coba perbesar supaya bisa dibaca, dilihat dengan benar ya. Tugas pialang asuransi tidaklah mudah ya. Mulai tadi mengedukasi masyarakat luas ya, kemudian menjelaskan fungsi dan peranan pialang asuransi bagi masyarakat, menjelaskan perbedaan pialang asuransi dan agen asuransi, kemudian menyampaikan bahwa pialang asuransi berpihak kepada masyarakat dan memiliki kualifikasi serta sertifikasi yang memadai, kemudian menggali informasi calon petanggung terkait dengan jati diri, menggali informasi atas risiko ini yang akan dipertanggungkan, melakukan peninjauan atau survei risiko, menanyakan pengalaman klaim yang pernah dialami oleh calon tanggung, menanyakan kebutuhan jaminan risiko, tentunya juga dengan memperhatikan fakta risiko di lapangan, mendesain beberapa program asuransi, mencari dan menyeleksi calon perusahaan asuransi yang bersedia, tentunya dengan kualifikasi yang memadai, mempresentasikan program asuransi, melakukan negosiasi, setelah memperoleh dukungan, pialang asuransi membawa resume tersebut untuk dipresentasikan kepada calon tetanggung lagi, menjelaskan ruang lingkup, menegosiasikan kepada calon tanggung, kemudian juga menjelaskan bahwa risiko tersebut sudah terjamin pada waktu nasabah sudah confirm, kemudian menunggu konfirmasi tertulis ya, sampai kemudian memastikan bahwa polis tiba tepat waktu, kemudian juga memeriksa lagi polis pada waktu jatuh tempo, pada waktu tiba dia akan memeriksa kembali ya, skema pembayaran pun juga dinegosiasikan ya, setelah tiba pialang akan menerbitkan tagihan untuk disampaikan pada tanggung, kemudian pialang asuransi memonitor penagihan premi untuk disampaikan kepada si penanggung ya, karena bagaimanapun juga premi adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan pertama kali oleh tetanggung sebelum tetanggung memperoleh haknya untuk mendapatkan klaim ya. Nah, pialang asuransi tidak pernah, jadi pialang asuransi tidak boleh nahan premi, dia harus membayar secepatnya. Kalau dia terima premi dari tetanggung, dia langsung bayarkan kepada penanggung, tidak boleh tahan-tahan ya, sesuai dengan POJK yang ada di sini ya. Kemudian setelah itu melakukan administrasi internal, kemudian tetap berlangsung bila terjadi perubahan risiko, pialang asuransi harus bersiap diri, pialang asuransi memastikan bahwa peristiwa klaim terjadi masuk dalam ruang lingkup, ini sampai Z, kemudian ada lagi sampai yang panjang sekian, sampai KK. Dan ini saya percaya ini belum semuanya, ya belum semuanya termaktub ya. Jadi itu ada banyak kembangan-kembangan atau banyak variasi yang harus dilakukan oleh seorang pialang asuransi. Jadi fungsi pialang asuransi tadi berpihak kepada konsumen ataupun tetanggung dan harus dipastikan bahwa tetanggung mendapatkan jaminan petanggung yang sesuai dan kemudian juga harus mendapatkan penggantian yang memadai pada waktu terjadi klaim. Oke, saya akan lanjutkan lagi presentasi terkait dengan PowerPoint. Itu kalian bisa lihat nanti di pustakaan buku tersebut ya. Oke, tadi kita sudah sampai ke halaman, halaman tadi ini ya, halaman ini. Jadi kalian lihat nanti ya, profesi pialang asuransi yang judulnya pialang asuransi from A to Z yang diterbitkan oleh Aparindo, ya, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Ya, itu ada di perpustakaan kampus ya. Nah, kemudian ini struktur organisasi perusahaan pialang asuransi. Tadi tugasnya banyak ya, tugas seorang pialang
yang bekerja. Jadi mesti dibedakan ya, ada individu profesional pialang asuransi, ada juga perusahaan pialang asuransi. Ya, jadi kalau misalnya pialang itu artinya apa? Ada individu. Tapi kalau dia perusahaan pialang artinya PT-nya, suatu badannya, di mana seorang pialang bekerja di perusahaan pialang asuransi. Ya, nah ini suatu struktur organisasi dari sebuah perusahaan pialang. Kalian bisa lihat di bab 15 ya, bab 15 tadi buku tersebut ya, buku pialang. RPS adalah suatu lembaga atau sebuah badan ya, organ dari sebuah perusahaan di mana nih rapat umum pemegang saham, semua pemilik perusahaan akan rapat ya. Ini yang paling tertinggi ya, RPS ya. Jadi kalau kata misalnya kalian bikin suatu perusahaan pialang asuransi berkumpul atau katakanlah masing-masing punya saham 5 orang, 20% semua sehingga total 100%, kalian bisa berkumpul menentukan siapa yang akan jadi komisaris, siapa yang akan jadi direktur, kemudian bagaimana perusahaan ini mau dibawa, apa arahan-arahan segala macam. Nah, biasanya RPS yang menentukan itu semua. Untuk berapa tahun BOC dan BOD berdinas ya, ada masa jabatannya. Nah, setelah dikomunikasikan itu semua di dalam RPS pemegang saham itu, nah, wakilnya pemegang saham adalah BOC, Board of Commissioner ataupun komisaris ya. Ada komisaris utama dan ada komisaris, anggota komisaris. Biasanya di broker ada di minimum dua anggota komisaris. Jadi komisaris utama dan anggota komisaris ya. Begitupun juga di BOD, Board of Directors, dia harus memiliki 2 direktur saat ini ya, undang-undangnya. Bahwasannya ada direktur utama dan direktur. Nah, di bawah direktur utama dan direktur ada beberapa bagian ataupun divisi. Umumnya adalah pelayanan pelanggan ataupun pemasaran ataupun marketing atau apapun ini namanya, pelayanan pelanggan, ada teknik, ada administrasi. Kemudian di bawah BOD langsung ada yang namanya tim makro, manajemen risiko, APO/PPT, kepatuhan atau compliance sama audit internal. Ya. Ini yang berhubungan langsung dengan nasabah, ya, pemasaran dan klaim, ya. Jadi pelayanan pelanggan, pemasaran dan klaim. Nah, ini tugasnya pemasaran apa? Melakukan penetrasi, edukasi, dan konsultasi. Jadi inilah bagian pemasaran yang melakukan penutupan asuransi. Ya, dialah membantu si masyarakat luas ataupun konsumen untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pelindungan ataupun program asuransi yang memadai yang sesuai dengan mereka punya profil. Ya, nah disinilah pada waktu ada renewal ataupun new business ini yang ditangani. Nah, pada saat terjadi klaim biasanya ada divisi klaim juga, tapi biasanya pemasaran pun paham mengenai klaim tersebut sehingga pada waktu nanti nasabah bertanya pada waktu di awal-awal penutupan biasanya pemasaran pun juga mesti memahami alur-alur proses klaim dan dokumentasi apa yang diperlukan pada saat terjadi suatu klaim suatu kelas bisnis ya. Nah, di sini secara teknis itu dibantu. Kalau suatu waktu nanti nasabah mengalami klaim, biasanya pemasaran yang dapat telepon dan kemudian pemasaran akan menyampaikan ini kepada bagian klaim. Mereka berdua ini akan melakukan komunikasi untuk bisa melakukan pelayanan kepada pelanggan. Makanya di sini kan pelayanan pelanggan berada di bawah divisi pelayanan pelanggan, ada bagian pemasaran, ada bagian klaim, ya. Nah, sementara di bagian teknik ini, ya, jadi pemasaran melakukan pemasaran dan kemudian pada waktu mau placing ataupun penempatan kepada perusahaan asuransi, biasanya pemasaran komunikasikan ke bagian teknik, ya. Nah, teknik ini yang mencari backup ataupun mencari perusahaan asuransi mana yang terbaik dengan kondisi yang dibutuhkan dan nasabah dan harganya terbaik, ya. Nah, ini suatu konsep yang yang ada di industri perasuransian, tetapi juga ada juga perusahaan pialang asuransi yang menggabungkan pemasaran dan teknik jadi satu, tetapi dengan klaim terpisah. Ada juga perusahaan pialang asuransi yang menggabungkan fungsi ini semua, pemasaran dan klaim dan teknik. Ada juga. Ya, itu semuanya kembali kepada masing-masing perusahaan, bagaimana mereka punya model, bagaimana mereka punya pattern ya. Tetapi yang pasti fungsi-fungsi ini mesti ada ya, pemasaran, klaim dan teknik ya. Kemudian setelah katakanlah mereka melakukan hal ini dengan langsung berhubungan dengan konsumen, tentunya ada administrasi. Ya, administrasi ini terkait dengan finance, accounting, general affairs sama human resources. Ya, ini di bawah satu divisi juga ya, satu divisi dan kemudian ada IT. Ya, jadi ini fungsi-fungsi yang paling tidak harus ada di dalam sebuah perusahaan pialang asuransi. Ya, kalau tidak nanti tentunya pelayanan kepada konsumen itu tidak bisa dilakukan secara optimal. Nah, saat ini ya IT itu sangat penting. Mengapa? Karena bagaimanapun juga kecepatan pelayanan kepada pelanggan itu diperlukan. Ya, pada waktu terjadi klaim, tentunya bagian klaim akan menarik data dari bagian IT untuk melihat
polis nomor berapa, dan kemudian apakah premi sudah dibayar apa belum, kemudian selama ini mereka melakukan klaim sudah berapa kali dan segala macam ya. Kemudian klaim juga mencek lagi apakah preminya sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan bagaimana. Kalau semuanya sudah oke, maka nanti si bagian klaim akan meneruskan pada perusahaan asuransi. Nanti kita akan bahas secara detail di bab-bab selanjutnya ya mengenai fungsi-fungsi pemasaran, fungsi TNI dan fungsi klaim. Intinya ini semua menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses pialang asuransi ya. Nah, kalian nanti akan coba cek lagi dan kalian dimintakan untuk membuat membuat summary ya. Nah, tetapi tentunya pemasaran secara umum, secara sekilas, ya tugas tadi adalah melakukan edukasi, melakukan penetrasi, melakukan konsultasi. Apapun pertanyaan daripada si tetanggung ataupun calon konsumen ini, ya, dia harus bisa menjawab. Ya, jadi seorang pemasaran adalah seorang yang saya pikir mungkin generalis, ya dia tahu semua jenis bisnis, ya, bagaimana proses pemasaran, bagaimana proses klaim, bagaimana proses underwriting dan segala macam. Nah, tapi kemudian untuk jenis class of bisnisnya ya perlu diperhatikan ya, karena kemampuan seseorang pun juga terbatas sehingga dia tidak bisa menguasai ataupun mungkin kurang memahami bagaimana semua bisnis dia mesti kuasai. Katakan misalnya kemarin disampaikan ada seseorang yang sangat ingin atau tertarik dengan bisnis marine cargo sehingga dia lebih tertarik untuk mendalami bisnis marine cargo. Tapi ada juga yang suka dengan property ya, sehingga dia mendalami property insurance. Nah, jadi tinggal tergantung kita mau di bidang apa, mau mendalami marine, mau mendalami aviation, atau mendalami property, atau mendalami liability. Ya, karena saya khawatir kita tidak bisa mampu menguasai semua class of business asuransi. Jadi pilihlah 1 atau 2, maksimum 3 jenis asuransi yang kita ingin kuasai dengan baik, ya, dan lebih paham dibandingkan yang lain, supaya pada waktu kita melakukan pemasaran, melakukan edukasi, komunikasi dengan si calon konsumen ini, kita bisa berkomunikasi, bisa menjelaskan, bisa diskusi ya dengan calon konsumen dengan baik. Contohnya, misalnya pemasaran ini dia mau menuju kepada konsumen perusahaan forwarder ataupun transporter ataupun perusahaan logistik ya. Nah, tentunya pemasaran ini harus menguasai apa? Apa yang mau ditawarkan? Tentunya tadi logistik ataupun transporter itu bisnisnya apa? Pengangkutan. Nah, sehingga dia harus memahami skema pengangkutan. Dia harus memahami pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan tersebut. Ya, dia harus memahami jenis-jenis packing yang digunakan dalam pengangkutan. Ya, dia harus memahami dokumen-dokumentasi apa saja yang diperlukan. Ya, dia harus memahami semuanya. Serta harus memahami polis yang tepat. Ya, jadi ICC A, B, C dan segala sesuatunya dia harus memahami. Sehingga apa? Pada waktu dia diskusi dengan pimpinan perusahaan logistik ataupun transporter, dia bisa berdiskusi dengan baik ya, sehingga kita harus memang memahami bidang operasional bisnis yang dilakukan oleh kita punya calon konsumen. Jangan sampai pada waktu kita bicara dengan mereka kita gamang, kita nggak tahu, bengong, alhasil kita dianggap tidak profesional, kita dianggap tidak mumpuni, tidak andal, tidak kompeten, ya kita nggak akan dipilih atau tidak akan dipakai jasanya oleh si calon konsumen ini, sehingga sangat perlu menguasai ruang lingkup bisnis daripada calon konsumen yang kita akan tawarkan kita punya jasa ya. Nah, jadi itu yang awal untuk pemasaran. Klaim nanti kita akan coba bahas ya, teknik pun juga sama ya. Secara umum pemasaran bertujuan untuk meningkatkan produksi baik itu renewal maupun new business. Klaim untuk membantu ya, si nasabah memperoleh hak-haknya tentunya berdasarkan kondisi polis yang telah dapat didesain oleh pemasar. Teknik adalah menempatkan ke perusahaan asuransi, memilih perusahaan asuransi yang terbaik dalam bidang bisnis tersebut. Finance accounting mencatat penagihan, pembayaran, dan membuat suatu laporan keuangan. Ya, IT mendokumentasikan segala sesuatunya di dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Ya, sementara ini adalah yang memastikan perusahaan tersebut memenuhi patuh dengan undang-undang, dengan manajemen risiko, serta anti pencucian uang, ya, pencegahan pendanaan terorisme ataupun money laundering, serta memastikan segala sesuatu itu berjalan dengan baik untuk diaudit oleh bagian internal. Ya, itu sekilas mengenai fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah perusahaan pialang asuransi. Nah, jadi Anda nanti ke depan, kalau misalnya katakanlah mau bekerja di sebuah pialang asuransi, perusahaan pialang, Anda tinggal pilih
Tentunya kalau Anda background-nya di SMA Trisakti, mungkin Anda bisa masuk pemasaran, di klaim dan teknik, ya. Dan atau juga mungkin di bagian ini, ya, manajemen risiko, APU PPTS atau kepatuhan dan audit internal. Kalau di bagian keuangan tentunya dibutuhkan orang yang punya background sekolah keuangan ataupun akuntansi. Kalau IT juga sama, mesti punya background di IT. Kemudian, nah ini sekilas siklus ya. Jadi di dalam buku tersebut ada semua. Anda tinggal baca, ya. Jadi ini step-stepnya nih, bagaimana seorang broker melakukan pemasaran. Nah, jadi ada yang namanya penetrasi, ada yang namanya edukasi, konsultasi dulu ya. Jadi kita Pialang tidak jualan produk dulu. Dia lebih mengedepankan edukasi setelah penetrasi dan konsultasi itu. Nah, kemudian mencari informasi secara lengkap atas tetanggung dan objeknya. Setelah mendapatkan informasi, dia mendesain program asuransi ya berdasarkan apa yang dibutuhkan sama budget yang dimiliki oleh si konsumen. Memilih perusahaan asuransi yang bersedia, yang kompeten ataupun yang bonafit, yang selama ini servisnya memuaskan, serta mengkomunikasikannya ya kepada perusahaan asuransi terkait dengan risiko ya. Nah, kemudian setelah itu mengirimkan quotation kepada perusahaan asuransi yang tadi dipilih, kemudian mendapatkan konfirmasi dari perusahaan asuransi dan kemudian bikin resume perusahaan asuransi mana yang bersedia dan mana yang tidak. Kita coret yang tidak bersedia. Kita bikin summary, setelah itu kita bikinkan apa? Quotation kepada prospek ataupun calon customer. Dan kemudian setelah bikin quotation berdasarkan tadi yang quotation yang kita sampaikan kepada perusahaan asuransi, setelah itu apa? Menjelaskan segala sesuatunya terkait dengan tadi program asuransi yang telah disetujui kepada siapa? Kepada prospek ya, menjelaskan segala macam. Setelah nasabah setuju ya, kita mendapatkan konfirmasi persetujuan, kita langsung siapkan apa? Placing slip ya. Tadi quotation slip, ini bikin placing slip kepada perusahaan asuransi yang telah menyetujui kita punya program asuransi. Kemudian mengirimkan placing slip tersebut serta mengkomunikasikannya kepada perusahaan asuransi. Mendapatkan polis asuransi yang telah disetujui berdasarkan tadi placing slip, kemudian menerbitkan debit nota dan surat pengantar kepada tetanggung. Ini mengirimkan polis serta debit nota, kemudian menelepon tetanggung, memastikan bahwa mereka telah menerima polis asuransinya, dan kemudian mengkolek premi dari tetanggung untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Ini sekilas, secara singkat, ya. Itu sudah berapa tahap, tapi saya percaya yang lebih detail akan lebih banyak ya. Ini hanya secara singkat, tapi di dalamnya mungkin akan ada kembangan-kembangan atau variasinya lah lagi. Nah, ini stage ataupun tahapan-tahapan terkait dengan fungsi pialang asuransi. Pertama tadi introduksi ya. Jadi kembali lagi, karena kita punya masyarakat luas ini pemahaman terkait dengan asuransi dan risiko sangat minim, maka fungsi pertama kali yang harus dilakukan oleh semua orang adalah melakukan apa? Introduksi, mengenalkan mengenalkan apa itu asuransi, apa itu risiko ya. Kita melakukan tadi edukasi secara maksimum ya kepada semua khayalak dan terus menerus tidak pernah berhenti supaya apa? Supaya masyarakat luas paham ya. Setelah katakanlah mereka paham dengan risiko dan asuransi, maka fungsi pialang asuransi apa? Menjelaskan lagi apa itu pialang asuransi, apa itu fungsinya. Karena selama ini yang di benak masyarakat luas, mereka hanya mengenal profesi agen asuransi, karena agen asuransi jumlahnya saat ini kalau tidak salah berdasarkan AJI itu sekitar 600.000 ya. Jadi yang di dalam benak masyarakat luas adalah agen asuransi. Mereka belum mengenal terlampau dalam apa itu pialang asuransi. Mereka tahunya ada pialang saham ataupun broker properti ya. Nah, tapi pialang ataupun broker asuransi, maka banyak yang belum paham. Sehingga apa? Artinya tugas kita sebagai pialang asuransi menjelaskan tadi risiko dan asuransi. Langkah kedua menjelaskan apa itu pialang asuransi dan apa perbedaan pialang asuransi dengan agen asuransi. Itu mesti dijelaskan. Jadi memang lebih berat tugasnya pialang asuransi kalau berhadapan dengan konsumen. Bahkan mereka bilang, wah nanti kalau saya beli langsung ke asuransi mesti lebih mudah dan lebih murah dibandingkan kalau saya beli kepada kamu. Nanti kita akan coba jelaskan. Tentunya tidak demikian ya, karena broker punya portfolio bisnis yang lebih banyak, jumlah number of clients-nya banyak sekali, sehingga pada waktu dia negosiasi dengan perusahaan asuransi itu dia negosiasi sistem grosiran, sistem banyak ya, karena bisnis banyak. Sementara kalau nasabah
nasabah satu PT membeli kepada perusahaan asuransi, tentunya apa? Dianggap cuma satu nasabah. Sementara tadi broker punya nasabah katakanlah ratusan. Dan ini negosiasi kepada perusahaan asuransi apa? Jauh lebih mudah, jauh lebih paham, ya. Pasti perusahaan asuransi akan memberikan harga yang terbaik juga. Nah, itu yang satu. Kemudian yang kedua, tentunya kondisi-kondisi yang lain nanti pasti berbeda. Nasabah membeli langsung kepada perusahaan asuransi, pasti kondisinya akan sangat minim, akan standar. Bahkan mungkin coverage-nya akan banyak exclusion ataupun banyak hal-hal yang tidak dipahami. Sementara kalau lewat broker atau pembiayaan asuransi, tentunya kondisi dan pertanggungan ataupun jaminan yang diberikan oleh broker jauh lebih baik, ya. Karena selama ini nasabah nggak tahu kenapa premi itu sebut bisa lebih murah. Ya, kembali lagi, harga tidak pernah bohong. Kalau katakanlah kita misalnya beli sebuah vitamin, vitamin sama-sama vitamin C, tapi ada vitamin C mungkin satu botol 100.000, ada vitamin C yang satu botol harganya 500.000. Apa perbedaannya? Dia punya kandungan, ingredients-nya, apa yang terkandung dalam kapsul tersebut. Nah, kalau di sini mungkin kapsulnya karena 100.000, kapsulnya cuma vitamin C sama vitamin apa. Sementara ini tambahan-tambahannya lebih banyak. Dan kadarnya pun juga mungkin ini katakanlah 100 mg, di sini 1000 mg, ya. Jadi itu yang membedakan broker sama nasabah kalau langsung, ya, karena expertise daripada seorang pialang asuransi jauh lebih baik, jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena memang harus belajar seorang broker tersebut, ya, belajar dengan bukan cuma setahun tapi mungkin puluhan tahun, ya. Jadi supaya lebih bisa memahami, bahkan pada waktu katakanlah membaca polis pun juga dengan singkat dia bisa memahami. Wah, ini kondisi polisnya tidak memadai, pantasan murah, ya. Jadi itu yang katakanlah dilakukan oleh siapa? Oleh broker atau pialang asuransi, melakukan apa? Introduksi dan penetrasi, ya. Setelah itu, langkah kedua, broker sudah tahu tapi belum paham benar. Jadi apa? Melakukan apa? Melakukan edukasi lagi lebih dalam, melakukan injeksi, tambahan lagi, edukasi lagi. Sehingga apa? Nasabah makin lama makin tahu. Kalau tadi sini cuma tahu, di sini kok paham, ya. Setelah paham kan, jadi tahapan pertama tahu, tahapan kedua paham. Nah, setelah paham, tentunya si nasabah ataupun masyarakat luas akan apa? Akan bertanya-tanya, oh iya ternyata saya memiliki resiko. Nah, artinya apa? Kita melakukan konsultasi, melakukan apa? Tadi menggali informasi terkait dengan apa yang dimiliki oleh nasabah, ya, kemudian memberikan arahan-arahan, dan akhirnya tertanggung, oh ya, ternyata memang saya mesti membutuhkan jasanya pialang asuransi. Kalau saya langsung, saya nggak paham apa-apa, ya. Kondisi polis saya nggak bisa baca. Saya mungkin baca tapi nggak paham, karena kondisi polis bahasa-bahasa hukum hurufnya juga kecil. Mendingan saya kasih apa? Jasanya kepada pialang asuransi, karena saya mau segala sesuatunya tuh baik adanya, walaupun katakanlah mungkin saya memang perlu belajar, tidak bisa langsung mengandalkan pialang, tapi paling tidak ada konsultan yang paham terkait dengan bidang itu. Kayak misalnya katakanlah kita saat punya suatu masalah hukum, ya kan kita nggak bisa karena kita nggak paham hukum, kita nggak bisa berdebat ataupun nggak bisa negosiasi terkait dengan hukum, kan? Karena kita nggak paham bagaimana aplikasi hukum tersebut. Sehingga apa? Kita perlu apa? Perlu konsultan hukum, perlu lawyer. Nah, sama halnya dengan asuransi. Ya, kita mungkin tidak paham benar dengan apa yang terjadi dengan polis dan bagaimana melakukan klaim dan segala macam. Saat ini banyak sekali nasabah-nasabah di luar sana yang kesulitan pada waktu mereka mengajukan klaim ataupun pada waktu mereka meminta haknya terkait dengan polis-polis asuransi yang mereka miliki. Ya, karena kenapa? Karena tentu saja tidak semua orang di industri ini baik juga. Ada beberapa oknum. Nah, yang terjadi kalau misalnya masyarakat luas tidak paham, kadang-kadang mereka juga salah melakukan langkah, ya. Akhirnya mereka menuding juga perusahaan asuransi yang nakal, padahal nasabah juga yang nggak paham. Sehingga apa? Memang gap antara tertanggung dan perusahaan asuransi itu tinggi sekali gapnya, ya. Sehingga apa? Perlu jembatan atau bridge, ya, yang menjembatani antara tertanggung dengan perusahaan asuransi sehingga posisi seimbang. Nah, supaya posisi seimbang perlu apa? Profesi pialang asuransi. Sehingga gapnya ditutupi oleh siapa? Ditutupi oleh perusahaan pialang asuransi. Nah, jadi ini gapnya ada sekali, luas sekali. Seperti yang saya sampaikan bahwasannya perusahaan karakteristik jasa asuransi kan apa? Tadi intangible, kemudian juga punya bukan perusahaan sosial, ini adalah bisnis, ya, sehingga tentunya perusahaan asuransi ingin mendapatkan keuntungan, ya. Jadi gap ini ditutupi oleh pialang asuransi. Nah, setelah katakanlah si nasabah setuju dan yakin dengan tadi konsultasi segala macam, tahap keempat barulah diadakan apa? Penutupan. Ya, jadi si pialang asuransi mencari tadi perusahaan asuransi yang mau bersedia menerima risiko-risiko yang dimiliki oleh si calon tanggung ini. Nah, jadi mediasi penutupan
setelah dilaksanakan penutupan, pastikan bahwa kondisinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si konsumen. Ya, langkah kelima juga melakukan administrasi dan dokumentasi segala macam, mediasi penutupan. Setelah itu yang keenam baru dilakukan administrasi penyimpanan berkas. Jadi nanti pada waktu terjadi klaim, si nasabah tinggal telepon, saya punya mobil ataupun saya punya pabrik terbakar, nama saya ini, lokasi pabrik nama PT saya ini, tinggal nanti si pialang akan melihat informasi dari IT-nya, dari komputernya, oh ya nasabah ini sudah bayar premi apa belum. Nah setelah itu apa? Bikin administrasi, ini belum sampai ke klaim, ya nanti klaim akan kita bahas di di pertemuan berikutnya. Jadi ini tugas yang dilakukan oleh seorang pialang asuransi di awal, ya, pada waktu pemasaran. Ini cukup panjang dan memang sebaiknya pemasaran itu tidak dilakukan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena kalau katakanlah tadi kita melakukan penjualan yang seperti dilakukan oleh banyak orang di luar sana, pokoknya mesti pertemuan kedua mesti langsung tutup atau closing polisnya. Yang nggak bisa juga, kita nggak bisa paksakan. Ya banyak agen-agen, mohon maaf ya, banyak agen-agen yang pemula yang belum tahu bagaimana cara melakukan melakukan pemasaran yang baik, supaya paling tidak masyarakat luas itu sebelum membeli mesti paham dulu. Ya jangan punya target pertemuan pertama harus mendapatkan data, pertemuan kedua harus closing, kemudian pertemuan ketiga dapat komisi. Nggak demikian. Kita berikan waktu kepada konsumen supaya dia endapkan dulu apa yang dia pahami. Setelah mereka pahami dan sudah percaya, ya pastikan mereka mendapatkan program asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena bukan apa, kalau katakanlah nanti si nasabah yang kita sudah coba edukasi, kita berikan suatu pemahaman, itu kan effortnya besar sekali kan, panjang sekali waktunya yang dibutuhkan kan. Nah, kalau dia kecewa, bayangkan berapa banyak investasi yang telah kita lakukan untuk mendapatkan nasabah ini, tapi kemudian dia kecewa mendapatkan penutupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak sesuai dengan penjelasan yang kita lakukan. Ya, saya berharap lebih baik kita jalan pelan-pelan, ya, dan kemudian nasabah memahami dan kemudian dia tahu plus minusnya, dan kemudian kita pun juga mendapatkan suatu penutupan yang baik, ya, dan akhirnya kita punya komunikasi dengan nasabah dan kemudian dengan perusahaan asuransi pun juga baik adanya, sehingga apa? Tidak ada sesuatu kecewaan di belakang hari. Mendingan kita pelan tetapi pasti, dibandingkan kalau kita mau cepat, yang penting closing, yang penting komisi, enggak demikian ya. Jadi kita mesti tanamkan terlebih dahulu bahwa asuransi itu perlu apa? Perlu waktu untuk mendapatkan kepercayaan, seperti yang saya sampaikan di awal-awal kita punya kuliah, bahwa asuransi adalah bisnis kepercayaan, sehingga jangan sampai kepercayaan yang telah kita terima, yang kita peroleh dengan cukup jerih payah, beberapa waktu kita pertemuan mungkin bisa 4-5 kali atau 6 kali, dan kemudian akhirnya apa? Hilang begitu saja pada waktu terjadi klaim dan mereka kecewa. Akhirnya apa? Mereka akan cerita kepada masyarakat luas bahwasannya, wah ini agen ini atau pialang ini atau perusahaan asuransi ini tidak benar, ya, ataupun nakal. Ya, ini yang selama ini terjadi. Mengapa kita punya industri ini tidak bertumbuh dengan menggembirakan? Karena di luar sana banyak nasabah yang tidak paham karena kita jual terlampau cepat ataupun jual juga asal-asalan, dan juga ada beberapa juga kita punya para praktisi yang belum melakukan fungsi dengan benar, ya, melakukan edukasi, penetrasi dan injeksi dan segala macam dengan baik, sehingga kita punya industri ini bertumbuhnya so-so, ya, sehingga kita memang perlu melakukan perubahan dari awal ya hingga akhir, sehingga kita punya service sangat excellent dan kemudian kita tidak perlu lagi menjajakan asuransi. Nanti nasabah, konsumen akan datang sendiri pada waktu kita telah melakukan, kita punya peran dan fungsi dengan sebaik-baiknya di semua lini, ya, agen asuransi, pialang asuransi, perusahaan asuransi, bagian underwriting, bagian klaim. Kalau semuanya bekerja sama dengan baik dan dengan penuh dedikasi, ya saya percaya industri asuransi ini akan bertumbuh dengan jauh lebih baik dibandingkan saat ini yang so-so. Demikian sementara pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Anda dimintakan untuk mengirimkan summary singkat dengan pertemuan pagi hari ini, tapi nanti tugas mandirinya dilengkapi dengan dari internet, ya, dan buku referensi, sehingga apa itu fungsi dan peranan seorang pialang asuransi dan bagaimana struktur organisasi dan divisi-divisi apa saja yang ada di dalam sebuah perusahaan pialang asuransi. Kalian cari
dari internet ya, dari internet dan buku-buku referensi yang ada. Oke, kemudian saya pikir itu saja pertemuan pada pagi hari ini ya. Kemudian hari pagi ini ada 18 anak yang hadir di kelas ya, 18 anak yang hadir di kelas dari 22 anak, Pak. ya. Iya, dari 20 anak. Tapi 20 anak, tapi kemudian ada 20 mahasiswa, bukan anak dah. Mahasiswa. Kalau anak takutnya. Nah, tapi di sini di partisipan saya lihat 19 termasuk saya, berarti kan 18 yang hadir di kelas. Ya, 18 yang hadir di kelas, berarti ada 4 yang tidak hadir di kelas. Nah, saya minta tolong ketua kelas nanti beritahu saya siapa yang tidak hadir sehingga saya bisa langsung mengabsensinya. Begitu? Minta tolong ya. Siapa ketua kelasnya? Caca ya? Iya. Oke, minta tolong ya, Cak. Jadi 4 mahasiswa yang tidak hadir ya di kelas ya. Di sini ya, absensinya sih kelihatannya lengkap nih ya, 19. Tapi di sini 18, berarti 1 yang nggak hadir di kelas. Siapa nih yang tidak hadir di kelas? Nanti dia bilang pasti, wah pulsanya habis, Pak. Oke, ya, nanti saya minta reportnya Caca ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Silakan bertanya. Kalian? Dari saya nggak ada, Pak. Ya, tapi kemudian saya lihat kalian tuh tidak pernah bertanya. Apakah katakanlah kalian tidak punya suatu pertanyaan untuk ditanyakan, atau kalian tidak mau tahu lagi dari apa yang saya sampaikan? Ya, karena semestinya kalian sebagai seorang mahasiswa, kalian mesti mengisi kalian punya kepala pengetahuan kalian dengan segala sesuatu yang ada gitu loh. Jadi mestinya kalian bertanya pada waktu di kelas, kayak saat ini di kelas, kalian bisa bertanya apapun. Sayang sekali, waktu yang katakanlah kalian gunakan itu di kelas tidak bertanya. Kalau saya sebagai mahasiswa, saya akan tanya para dosen tersebut supaya saya punya pengetahuan akan lebih banyak. Sayang sekali waktu yang kita lewati ini setiap saat tidak ada pertanyaan. Pak. Ya. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Saya senang sekali dengan Risa, silakan. Kan kalau yang saya tahu di perusahaan asuransi itu ada 3 bagian penting Pak. Satu itu marketing, underwriting, sama klaim ya Pak. Kalau nggak salah, yang saya pahami Pak. Itu misalkan ketika risiko masuk tuh Pak, itu dari berbagai macam jenis asuransi tuh Pak. Betul. Ada marine, fire, segala macam tuh Pak. Ya. Nah itu ketika masuk, apakah seorang kan 3 bagian itu Pak, masuk tuh Pak, mulai dari marketing. Ya. Itu nanti dibagi lagi jadi misalkan dari marketing yang megang khusus untuk fire, untuk dibagi-bagi lagi atau satu nyampur gitu Pak? Oke. Terima kasih Risa. Jadi pada waktu saya bekerja di perusahaan asuransi, ya, saya sebagai seorang marketing, ya, saya memegang semua bisnis asuransi, marine, property, motor vehicle, liability dan segala macam. Kemudian saya mendapatkan penawaran dari bank ataupun dari nasabah langsung ataupun perpanjangan, saya akan datang kepada head of underwriting mereka. Bagian underwriting, siapa headnya? Nah, saya tidak perlu langsung datang ke property underwriter ataupun marine underwriter, tapi saya datang ke headnya ataupun manajernya. Saya berikan, ini saya punya permintaan dari nasabah saya, tolong kamu kerjakan dalam waktu 1 hari. Besok saya akan kembali lagi untuk dapat jawaban. Jadi pemasar, makanya kembali lagi pemasar di perusahaan asuransi, ya, mestinya dia sebagai generalis, ya. Kenapa? Karena dia akan berhadapan, misalnya katakanlah dia akan diminta untuk megang akun ataupun account nasabah PT ABC. Nah, PT ABC tersebut kan tentunya punya bisnis, punya properti yang diasuransikan. Mungkin kalau katakanlah dia punya motor vehicle, dia punya risiko liability, dia mungkin kalau katakanlah tadi pabrik, dia mungkin perlu import barang-barang, berarti ada marine cargo. Sehingga apa? Seorang marketing di perusahaan asuransi, ya, itu harus memahami semua jenis risiko, jenis penutupan asuransi, jenis class of business. Nah, makanya di broker pun juga sama. Di broker punya spek, ya, speknya broker itu jauh lebih tinggi dibandingkan speknya di pemasar perusahaan asuransi. Bahkan dia punya spesifikasinya jauh lebih tinggi daripada underwriter perusahaan asuransi. Kenapa? Karena broker sebelum dia memberikan penawaran kepada perusahaan asuransi, dia sudah melakukan tadi analisa risiko, melakukan risiko ini bagus apa enggak, kemudian apakah perusahaan asuransi ini mau apa tidak kan gitu loh. Dia tahu. Nah, jadi
Saya tambahkan sedikit fungsinya yang ada di perusahaan asuransi. Tadi marketing, ya, underwriting, ada claim sama reinsurance, ya. Jadi kalau katakanlah tadi ada bisnis yang mau diterima oleh perusahaan asuransi, sementara kapasitasnya ataupun treaty-nya terbatas, sehingga bagian dari asuransi harus apa? Mencari penutupan secara fakultatif untuk ditempatkan kepada perusahaan reasuransi. Jadi gitu, Risa. Jadi seorang pemasar di perusahaan asuransi harus memahami beberapa kelas of bisnis, ya. Tetapi dia harus bisa belajar juga. Kalau katanya cuma tahu properti kemudian dikasih marine, ya dia bisa tanya sama temennya yang jago marine, ya. Jadi pemasar adalah seorang generalis, tetapi nanti pada waktu di underwriting, ya underwriting adalah spesialis, ya. Tidak bisa dia underwriting property, dia underwriting juga untuk liability atau underwriting juga untuk bonding dan segala macam. Itu mesti ada bagian-bagiannya. Begitu, Risa. Semoga menjawab ya. Oke Pak, jadi apa? Misalkan seorang underwriter itu mereka nggak harus di bagian marine aja misalkan, atau mereka harus bisa semua gitu Pak, general gitu Pak. Kalau di head-nya harus general head-nya. Katakanlah misalnya dia misalnya GM teknik, ya dia harus general. Tapi kalau waktu manajer, tinggal tergantung dia punya size perusahaan asuransinya. Kalau katakanlah size-nya besar kayak misalnya Central Asia atau mungkin Warna Tata, itu sudah masing-masing divisinya. Mungkin ada manajer property, ada manajer marine, ada manajer underwriting, manajer engineering, ya. Tapi kalau perusahaan asuransinya skop kecil, mungkin manajernya megang misalnya marine sama non marine saja. Berarti marine apa? Marine cargo sama marine hull. Non marine apa? Semuanya dicampur. Tapi ada juga property, marine sama casualty, ya. Jadi itu tergantung kepada kebijakan daripada masing-masing perusahaan asuransi, tergantung ketersediaan SDM-nya juga, ya. Sehingga apa? Sehingga bisa saja suatu COB class of business itu dicampur, ya. Biasanya properti itu gabung dengan mungkin liability, ya. Tapi kadang-kadang ada juga marine sendiri, properti sendiri, engineering sendiri karena engineering juga banyak. Terakhir casualty. Jadi paling tidak ada 4 class of business yang setidaknya mesti dipisahkan. Jadi yang baik ya. Tapi kembali lagi, masing-masing perusahaan asuransi punya kebijakan sendiri. Ada mungkin yang dibagi lagi, ya. Tapi kalau perusahaannya masih skala kecil, mungkin hanya marine sama non marine. Tapi yang non marine ini kan banyak sekali, ya. Begitu, Risa. Oh iya Pak, oke Pak. Thank Cukup, you, Pak. Risa. Thank you. Terima kasih, Pak. Saya senang kalian bertanya. Kenapa? Karena dengan kalian bertanya, kalian punya pemahaman, pengetahuan kalian akan bertambah, ya. Bukan cuma menunggu diomongin, disampaikan, ya. Iya, kalau kalian menyimak dengan baik. Kalau saya tidak melihat kalian punya video ini, ya, mungkin bisa saja kalian mengabaikan pada waktu kalian sedang kuliah. Sayang sekali ya. Karena saya berharap kalian kuliah secepat mungkin, belajar sebanyak mungkin, habis itu lulus langsung bekerja. Nah, kalau kalian memanfaatkan waktu dengan kuliah dengan tidak benar, tidak baik, ya, kalian punya pengetahuan, kompetensi kalian pada waktu kalian bekerja tidak memadai, sangat minim. Makanya kembali lagi, kalian gunakan waktu kuliah dengan baik, kan orang tua kalian sudah membayar uang kuliah dengan susah payah, ya, dengan berjuang, ya. Kalian gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan abaikan kalian punya kewajiban sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Waktu berjalan dan kemudian tidak akan kembali. Jadi gunakanlah waktu-waktu kuliah dengan sebaik-baiknya, ya, belajar sebanyak-banyaknya, menimba pengetahuan dari siapapun, ya. Jangan bermain. Bermain oke, ya, tetapi belajarnya jauh lebih banyak dibandingkan waktu bermain, ya. Jadi supaya masa depan kalian lebih cerah, lebih baik, ya, lebih sukses dan lebih bahagia, perlu berjuang. Saat ini kalian berjuang apa? Menimba ilmu. Itu dari saya sementara. Semoga nanti pertemuan kita selanjutnya kalian akan banyak bertanya, ya, untuk gunakan waktu kalian untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang saya bisa berikan kepada bagikan. Sayang sekali. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada. Oke. Kalau gitu terima kasih, ya. Kalian belajar sebanyak-banyaknya, ya. Sampai jumpa minggu depan, ya. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.